Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lagi obrolan pagi ini. Nah, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu lika-liku jadi anak band. Emang kenapa sih sama anak band ini? Dan masih bersama dengan Bang Daeng. Ya kan Bang, kalau kita lihat dari temanya kan lika-liku jadi anak band, berarti nggak gampang nih jadi anak band. Iya sih, bisa dibilang gitu juga. Memang di dalamnya nggak gampang, dan juga stigma-stigma dari masyarakat. Ada juga nih yang bilang kayak, misalnya gini nih, jangan tuh pacaran sama anak band, nanti gini. Itu gimana tuh menurut abang mengenai stigma itu? Menurut saya sih untuk anak band yang kayak gitu stigmanya itu mungkin jadi zaman dulu menurut saya yang begitu-gitu. Kalau zaman sekarang sih udah jarang. Anak band baik-baik kok sebenarnya. Ya baik-baik, iya. Jadi udah kolot banget pemikiran begitu ya. Zaman-zaman dulu sih. Oke, kalau sekarang udah lebih fine, lebih friendly ya. Iya lebih oke ya. Dan juga band kan kadang banyak anak-anak band ini main musik itu sebagai proyek sampingannya, bukan pekerjaan utama juga. Padahal pekerjaan utamanya misalnya ada yang kerja di kantor-kantor gitu, pegawai itu dia punya punya sampingan main band gitu. Tapi ada juga kok yang full time-nya untuk band pun ada juga. Cuman ya tetap nggak juga sih, stigma itu udah mulai pudar sih lama seiring berjalannya waktu. Itu salah satu dengan berkembangnya musik di Bengkulu berarti ya. Udah mulai terkikis stigmanya seperti betul, itu ya. Betul. Nah Bang, ini mau bahas nih, kalau dulu abang tuh kan belajarnya memang dari gitar nih. Nah, kalau sekarang kayaknya udah bermacam-macam nih alat musik yang dimainkan. Tapi awalnya itu emang gitaris. Pada awalnya itu sebenarnya waktu festivalan atau pertama kali belajar musik itu emang gitar sebenarnya ya. Iya, oke. Terus juga sebenarnya pertama kali main festival itu aku sempet main gitar juga sebenarnya. Beberapa festival aku cari basis, aku cari drummer, abang aku vokalisnya, aku gitaris. Beberapa kali aku main gitar, coba main gitar. Cuman terus ada di suatu kesempatan aku sama abang aku ketemu sama temen aku yang bisa main drum dan juga bisa main gitar, dan kebetulan main gitarnya lebih jago dari saya. Terus karena itu jadi saya main gitar, teman saya itu main gitar juga, tapi nggak ada basis nih kan. Kosong nih posisi basisnya. Jadi nggak ada nggak ada basis. Kita mau ikut festival, mau ikut kompetisi, cuman gak ada basis, ya udah saya ngalah aja jadi basis aja gitu. Jadi kebetulan juga yang main gitar itu teman saya lebih jago dari saya. Begitu. Jadi ya udahlah saya main bass aja. Karena main bass itu biasanya yang bisa main gitar itu bisa main bass kata orang. Pasti gitu ya. Katanya sih gitu. Kalau menurut abang? Menurut aku sih iya sih. Iya, karena bass itu kan mainnya cuman satu senar aja gitu. Kalau rumitnya nih dibanding gitar dengan bass itu lebih rumit di mana menurut abang? Kalau yang abang sendiri mainkan gitu. Ada kerumitannya masing-masing sih sebenarnya. Iya. Tapi yang enjoynya nih, aku lebih enjoynya di sini sih sebenarnya. Gimana ya ngomongnya ya? Aku sih sebenarnya enjoy semua ya. Enjoy semua ya. Cuman kalau menurut aku pemain bass itu pressure-nya lebih rendah mungkin dari pemain gitar, karena dia nggak perlu main melodi atau ngelit gitar, itu nggak perlu. Jadi main bass itu kadang aku pribadi ya nggak terlalu fokus, bisa kita mainin nggak terlalu stuck di ini, kita fokus di tangan gitu. Iya, bisa gitu ya. Kalau bass kadang bisa lari kemana-mana. Kalau aku ya, menurut aku bisa sambil goyang-goyang. Apalagi kalau main ngelit gitar itu kan main melodi gitu, yang apalagi yang rumit cepet-cepet itu harus fokus banget. Lebih extra effort kita. Iya benar. Nah kalau siapa tahu nih ada yang dari pemirsa mau baru belajar gitar. Kalau aku perhatiin kalau para gitaris itu jarinya cepet-cepet banget ya. Dari satu kotak ke kotak lain tuh kayaknya cepet-cepet banget. Itu awalnya kalau ngomong latih itu gimana sih Bang? Biasa gitu loh. Iya sih. Sebenarnya semua kemahiran itu dimulai dengan konsisten latihan. Benar.
itu kuncinya ya. Kuncinya itu sih. Kita harus konsisten latihan, tetap selalu merasa penasaran. Ini habis ini kita aku mau belajar apa lagi. Terus kita bisa lihat juga referensi sekarang udah gampang sih, Mbak. Udah ada semua Udah ya. ada di YouTube. Zaman-zaman aku dulu Bener-bener. susah banget itu mau ngulik lagu. YouTube bukan nggak ada ya, sedikit. Ya sulit juga. Jadi kalau dulu gimana? Dulu itu kalau ngulik-ngulik lagu itu dengar-dengar, kalau zaman aku ya MP3. Apa MP3 yang kita oke. copy-copy dari CD-CD bajakan, atau kita dengar CD-CD kompilasi, kita dengar, kita puterin, kita kulik di situ, kita dengar langsung, kita kulik langsung di situ. Kalaupun ini kita mundur-mundurin aja kan. Kalau zaman-zaman dulu tahun 90 80-an, teman-teman atau senior-senior bilang pakai kaset dulu dengarnya, apa Pakai ngulik-ngulik kaset. lagu. Iya. Jadi agak susah sih mutar kaset dulu. Iya, Kalau benar-benar. mau pelajarin part ini, pakai kaset kita putar dulu. Putar dulu gitu Putar ya. lagi, putar balik gitu deh. Dan juga kita nggak bisa lihat secara visual kan. Iya, Kalau zaman sekarang udah gampang, ada Udah YouTube, ada gampang. tutorial. Nah, itu dia. Chord-chordnya juga udah ada semua, pokoknya di YouTube udah lengkap deh. Iya, beda zamannya emang dari yang dulu sama sekarang. Sekarang lebih dipermudah sih. Lebih dipermudah ya gitu ya. Nah, kalau perbedaannya di main band dulu, bermusik dulu sama dengan sekarang, itu terasa nggak sih perbedaannya? Perbedaannya Dari abang sendiri kayak mungkin ya apa ya, dari cara bermainnya, mungkin genre gitu. di tahun waktu awal main orang nih lebih suka ini, lebih banyak dengarnya ini, kalau sekarang nih banyaknya gini gitu. Perbedaan-perbedaan seperti itu. kalau zaman dulu sih festival-festivalan itu memang didominasi sama musik-musik keras. Kalau zaman dulu orang-orang yang di dunia musiknya ya, kalau festival pasti lagu-lagu keras, lagu-lagu metal. Pasti. Dan juga masanya pun banyak yang suka gitu loh. Kalau sekarang lebih variatif sih kalau menurut aku. Pendengar-pendengar musik dan juga perkembangan band-band indie-nya, band-band yang profesional di Bengkulu pun Udah udah banyak ya. berbanyak, dan juga genrenya udah bervariasi, udah macam-macam. Jadi kita nggak stuck di tempat gitu. Genre-genrenya udah bervariasi pun udah nggak pop lagi, pop melo-melo, udah banyak sih, udah Udah rock banyak ya? sekarang, reggae, metal, jazz pun ada sekarang. Ya udah itu sih paling untuk perkembangan musiknya, untuk perbedaan musiknya ya. Dan untuk secara teknis pun karena seiring berjalan waktu kita juga sudah belajar sering main, jadi ya mungkin kita merasa lebih apa sekarang ya, lebih jago mungkin bisa dibilang lebih jago dibanding dulu mungkin ya. Lebih karena ya kemudahan akses juga salah satu kuncinya. Lebih jago, dan juga kadang ada yang lebih jago, malah ada juga yang lebih turun Lebih gitu. turun. Kenapa salah satu faktornya itu? Salah satu faktornya mungkin karena ada beberapa musisi yang sibuk sama pekerjaan utamanya. Oh iya, pasti, Ya, seperti jadi itu ya. udah jarang Turun latihan. ininya ya. Ya, jadi lupa, kadang kan harus diulang lagi, memori ototnya tuh harus diulang lagi gitu loh. Nah kalau udah lama gak main gitar itu terasa bedanya? Bisa jadi aku pun juga gitu loh. Oh, iya. Misalnya kalau reguleran sama The Fallen kan, dulu sering bener bawa lagu ini, terus tiba-tiba udah berapa lama nggak dibawain lagunya, Iya. lupa kita. Jadi lupa ya. Lupa main, harus ngulik lagi gitu. Harus ngulik lagi dari awal lagi. Gitu sih. Gitu. Nah kalau sekarang kan abang juga, tapi abang ini bisa main alat musik lainnya juga, drum juga bisa. Drum sih bisa aja sih. Bisa semua nih berarti ya. Nyanyi kayaknya juga udah sering ya. Iya, nyanyi pun juga dibutuh. Kadang-kadang butuh lagunya ada butuh saya nyanyi. Oh begitu. Jadi sesuai apa yang dibutuhkan, ayolah begitu ya. Iya, cuman saya belum mahir main keyboard sih, belum bisa main keyboard. Jadi itu apa lagi dipelajarin atau gimana? Dipelajarin, sempat dulu belajar, cuman sekarang kayaknya belum fokus sih untuk belajar keyboard. Mungkin nanti bisa saya Oke, pelajarin. sometimes gitu ya. Iya, boleh nanti mungkin bikin saya buka organ tunggal mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Nah, nanti kita bahas lagi lebih Boleh, lanjut ya bang. boleh. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.